محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصلاته واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 9. Adapun baris 5 di bawah. Adapun yang adapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Adapun segala sunnah yang sebelumnya sembahyang, maka bermula daripada itu azan. Pandai. Terbagi itu dengan 3 bagian. Pertama sunnah ain, yaitu bagi laki-laki yang bersembahyang munfarid, yakni sendirinya, maka tiada sunnah jahar, yakni keras. Kedua sunnah kifayah khosoh, yaitu sekedar berjamaah yang hendak bersembahyang, maka sunnah jahar didengar oleh itu jamaah saja. Ketiga sunnah kifayah ammah, yaitu bagi sekalian orang yang di dalam suatu kampung atau dusun, maka sunnah jahar dengan suara keras. Ini masalah azan. Masalah azan itu kalau mau sholat, kalau mau munfarid, maka tiada sunnah jahar. Pelan-pelan aja kalau sendiri azan. Maka azan itu daripada qomat lebih utama azan. Sekalipun sholat sendiri di rumah, kita mau sholat maghrib, azan kita di kamar, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sebab ada sunnah kifayah khosoh, sekedar berjamaah di musola atau di masjid, maka jahar didengar oleh jamaah.
Ada lagi yang sunnah kifayah ammah, yaitu seperti Jumat di dusun, desa, kelurahan. Maka jahar dengan suara keras, dengan menara, dan bagus di tempat yang tinggi, di menara. Dan sunnah berpaling kepala ke kanan ketika mengucap hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alas shalah. Kita jawabnya jangan langsung la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Baca dulu hayya 'alas shalahnya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah ke kanan 2 kali. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falahnya sebut dulu, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Dan sunnah jika azan subuh sesudahnya hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Naum panjang apa naum? As-salatu khairum minan naum apa as-salatu khairum minan naum? Hah? As-salatu khairum minan naum. Ada yang as-salatu khairum minan naum. Ada yang pendek, ada yang benar yang mana? Yang panjang mat lain. Naum liila fi Quraisy. Naum, tapi jangan panjang-panjang banget. Nanti mat ular poros kalau panjang-panjang banget. Naum mat ular poros itu. Minan naum, 1 alif 2 harokat. Sembahyang terlebih kebajikan sholat itu lebih baik daripada tidur. Sebagai lagi sunnah iqomah bagi laki-laki dan perempuan. Dan sunnah bahwa tempat iqomah itu lain dari tempat azan. Tempat untuk iqomah berbeda dengan tempat berdiri untuk azan. Dan lebih agak lebih perlahan suaranya dari azan, di bawah maksudnya, di bawah. Kalau azan kan kencang. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sunnah membaca sholawat dan sunnah doa sesudah daripada keduanya. Sebagai lagi sunnah membuat suatu dengan yang di hadapan yang bersembahyang, yaitu seumpama tembok atau pagar atau tiang antaranya. 3 hasta supaya lebih fokus, ada dinding supaya lebih khusyuk. 3 hasta. 1 hasta itu dari ujung jari ke sikut. 1 hasta, 3 hasta, semeter lah. 1 hasta itu sekitar 1 penggaris 30 cm. 3 hasta 90 cm, hampir semeter. Cari tempat yang ada tiangnya, ada temboknya supaya lebih fokus. Dan sunnah bersugi. Apa itu bersugi? Bersiwak sebelum sholat, sikat gigi juga boleh. Bersiwak itu yang cara Nabi. Yang cara Nabi yang seperti apa? Banyak orang bersiwak tapi enggak cara Nabi. Banyak orang bersiwak tapi enggak cara Nabi.
Emang cara Nabi beda. Orang yang ngaji megang siwak aja itu udah bisa diponten. Ini orang ngaji, cara megang siwaknya benar. Ada orang sekedar sunnah-sunnah aja, kemana-mana ngantongin siwak, sampai 2 biji, sampai tinggian siwak sama pulpen. Tapi cara makainya kagak bisa. Cara megang siwaknya aja udah salah. Padahal dia bagus itu. Dia ingin mengamalkan sunnah Nabi. Sebab kata Nabi, hampir saja aku mewajibkan siwak. Hampir saja aku mewajibkan siwak. Saking pentingnya tuh siwak. Orang yang sakaratul mautnya susah, berhari-hari sakaratul mautnya, ngoroknya, disiwak, itu cepat matinya. Kalau nggak mati-mati rojok. Nggak benar, disiwak. Orang yang kena guna-guna, kena santet, kena telur, siwak. Cara megang siwak gini, disumpama siwak. Disiwak. Jempol sama kelingking itu di bawah, 3 jari di atas siwak. 3 jari di atas siwak. Kelingking di bawah, jempol di bawah. Bukan begini. Bukan digenggam begini. Ini kagak ngaji, ini yang megang siwak begini kagak ngaji. Jempol sama kelingking di ini Nabi nih, cara Nabi. Jempol sama kelingking di bawah, 3 jari di atas. Nih, 3 jari di atas. Caranya bukan kosrok aja. Ini caranya. Ditempel di tengah. Tempel di tengah dulu nih. Set. Dorong ke kanan. Set. Tarik lagi ke tengah. Set. Dorong ke kiri. Set. Tarik lagi ke tengah. Set. Apa nih? Lak-lakannya di tuh. Itu cara Nabi. 3 kali. Nih, tengah, kanan, tengah, kiri, tengah, dicongkel begitu. Tuh yang cadel, orang susah ngaji. Makhrajul huruf, makhrajul huruf susah, Pak Ustaz, saya susah mengaji. Sering-sering bersiwak. Caranya yang cara Nabi. Jadi cara Nabi itu bersiwak begini. Kelingking di bawah, jempol di bawah ini. 3 jari telunjuk, jari tengah, jari manis di atas. Jadi kalau orang bawa siwak, nyewaknya masih begini nih, megangnya masih begini, ya ngaji dulu. Berarti belum ijazah dia, belum ijazah siwak. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali. 3 kali. Jadi orang mau tampil di depan podium, mau khutbah, mau ceramah, mau buka taklim, sunnah bersiwak. Memotong kambing, memotong ayam, memotong sapi, sunnah bersiwak. Pekerjaan yang baik disunnahkan bersiwak. Ada kitab itu judulnya 100 manfaat siwak. Itu Masya Allah, mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan penyakit-penyakit berat bisa sembuh dengan bersiwak. Jangan cuma dibawa-bawa doang, sampai 2 biji. Tinggi banget. Ada yang panjangnya mau kemana tinggi itu, panjang amat. Cakep sih dia, cakep. Cuman kalau
dibarengi dengan ilmu maksudnya. Jangan cuma udah cakep itu dia kemana-mana bawa siwak, ketiga gitu kan. Cuman harus diimbangi dengan ilmunya. Ustadz boleh gak diganti dengan sikat gigi? Boleh. Sebelum sholat sikat gigi sambil berwudu tuh maksudnya tuh, sebelum berwudu sikat gigi dulu. Itu sudah mewakili bersiwak. Kalau nggak ada juga kerah baju, apanya atau kain, pakai telunjuk. Ada orang yang begitu, pakai inian baju, atau pakai sorban, boleh gak? Boleh, tetap dapat pahala. Ada makalah 1 rakaat dengan siwak itu sederajat dengan 70 derajat. Saking penting-pentingnya bersiwak. Dan sunnah berlafaz niat sembahyang, sholli fardhul maghribi itu sunnah lafaz. Dan sunnah meratakan shaf dengan menyuruh meratakannya oleh imam, itu lebih afdol. Matain shafnya, jangan di depannya, belakangnya. Di belakang kalau ada. Sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena sebaik-baiknya meluruskan shaf itu daripada kesempurnaan sholat. Adapun segala sunnah yang ada di dalam sembahyang bermula daripada itu angkat 2 tangan pada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu yang paling afdol. Barnya habis di atas. Boleh juga taklid kepada Imam Subki. Barnya habisnya di perut. Dan ada yang sampai diirsal dulu. Dan hendak ruku juga ngangkat tangan. Bangun daripada tasyahud awal juga ngangkat tangan. Dan sunnah doa istiftah atau iftitah setelah takbiratul ihram. Allahu kabira walhamdulillahi katsira. Maka sunnah juga a'udzu sebelumnya Fatihah. Jadi baca a'udzu. Baca a'udzu itu dituntut buat orang yang baca doa iftitah. Kalau nggak baca doa iftitah, tidak dituntut membaca a'udzu. Yang dituntut baca a'udzu itu yang baca doa iftitah. Jadi orang kalau qobliyah, ba'diyah, kadang-kadang doa iftitah kagak dibaca. Fatihahnya doang. Kalau Fatihahnya doang, tidak dituntut membaca ta'awuz. Yang dituntut ta'awuz itu yang baca doa iftitah. Gitu maksudnya. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan amin sesudahnya Fatihah. Dan sunnah membaca surat. Jadi makmum jangan baca Robbil Firli. Kata imam waladhdallin. Makmum baca Robbil, karena kencang lagi. Robbil Firli. Yang baca Robbil Firli itu imam. Itu haknya imam. Baca Robbil Firli itu hak si pembaca Fatihah. Itu kan yang baca Fatihah imam. Kapan makmum sunnah baca Robbil Firli? Ketika imam baca surat. Imam baca surat, makmum baca Fatihah. Waladhdallin baru boleh baca Robbil Firli. Itu yang baca Robbil Firli ketika imam waladhdallin. Kalau dia nggak niatin zikir, batal itu sholatnya makmum. Baca subhanallah negor makmum aja kalau nggak niat zikir batal. Imam salah, ditegur sama makmum subhanallah.
si makmum niat negor imam, batal itu sholatnya si makmum. Biar gak batal niatnya zikir. Tapi kalau dalam posisi refleks begitu, pasti niatnya negor imam. Jadi jangan baca Robbi Firli. Ada juga suhufi Ibrahim wa Musa. Pakai alaihi salam lagi, udah gitu salah lagi. Kalau mau juga alaihi salam. Itu pun baca alaihi salam tetap sholatnya batal. Enggak ada itu jawaban begitu. Enggak usah pakai alaihi salam, memang dikurangi. Udah diem aja, suhufi Ibrahim wa Musa, diem aja. Emangnya lagi baca rawi. Qala Adam alaihi salam, gitu baru ke baca rawi mah. Qala Nuh alaihi salam. Ini kan lagi baca rawi, baca suhufi Ibrahim wa Musa mah enggak usah dijawabin alaihi salam. Diem aja, udah diem. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa maqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عناد قص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي